Pada video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara memulai skripsi dalam 7 hari. Silahkan disimak bagi kalian yang sedang mau memulai skripsi. Kita mulai dari hari pertama. Hari pertamanya kalian boleh tentukan di hari apa saja. Saran saya, mulailah dari hari libur, bisa hari Sabtu atau hari Minggu. Apa sih yang perlu kalian lakukan di hari pertama saat kalian memulai skripsi? Yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah tentukan topik terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa topik di sini berbeda dengan judul skripsi. Topik ini masih bersifat umum. Buat kalian yang sudah terbiasa mencari masalah nih, pasti langkah ini sangat cocok dengan passion kalian, yaitu mencari masalah. Tapi yang perlu diingat, masalah ini bukan masalah dalam hal yang negatif ya, tapi masalah yang akan kalian angkat dalam tema skripsi kalian nantinya. Sederhananya, pada hari pertama ini kalian cari saja masalah yang sedang hangat dibicarakan, kemudian kalian bayangkan apakah masalah itu bisa kalian angkat dalam suatu bentuk skripsi. Atau kalian juga bisa mengambil topik ini dari isu yang sedang hangat dibicarakan atau isu terkini. Contohnya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, isu yang sedang hangat adalah tentang new normal atau tentang penyebaran penyakit COVID-19. Jika kalian kuliah di bidang kedokteran, pasti isu ini sudah sangat mudah untuk diangkat sebagai topik skripsi. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang kuliah di bidang selain kedokteran. Contohnya, jika kalian kuliah di teknik atau di informatika, kalian bisa mengambil sisi lain dari COVID-19. Contohnya, kalian bisa mencari ide untuk membuat suatu prototipe atau alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini adanya COVID-19 atau membuat suatu aplikasi Android untuk menentukan zona hijau dan zona merah dari suatu wilayah. Selain itu, setelah kalian menentukan topik dari suatu masalah atau isu terkini, kalian juga perlu menentukan alasannya. Alasan di sini artinya kenapa kalian mengambil topik tersebut, masalah atau isu. Alasan di sini artinya kenapa kalian mengambil topik masalah atau isu terkini tersebut. Alasan ini harus cukup kuat karena pasti ini yang akan ditanyakan pertama kali oleh dosen pembimbing kalian nantinya. Kenapa kalian memilih topik ini? Biasanya mahasiswa akan menjawab karena topik atau masalah ini sedang hangat dibicarakan atau sedang banyak dibutuhkan oleh khalayak masyarakat. Kita lanjutkan ke hari kedua. Setelah kalian mendapatkan topik dari suatu masalah atau dari isu terkini yang setelah kita bahas sebelumnya, di hari kedua, yang kalian lakukan adalah baca literatur. Literatur di sini bisa berupa artikel, jurnal ilmiah, atau skripsi. Artikel di sini adalah suatu tulisan ilmiah yang terdapat biasanya ada di web yang berupa report, atau kalian bisa baca dari mana saja, atau juga kalian bisa dapatkan dari media sosial seperti Instagram atau Facebook. Kemudian, jurnal ilmiah kalian bisa dapatkan dengan bantuan searching di Google. Cukup ketikkan saja judulnya di dalam Google, topik atau masalah yang sedang kalian ingin cari tahu. Untuk skripsi, kalian bisa melihat-lihat skripsi dari repositori yang ada di beberapa universitas di Indonesia. Sayangnya, jika kalian mengakses dari repositori yang sudah ada, biasanya hanya dapat mengakses judul, kemudian latar belakang, dan kesimpulan, tidak secara keseluruhan. Jadi kalian bisa mengambil masalah apa yang diangkat dari skripsi tersebut atau metode apa yang digunakan dalam skripsi tersebut. Jika kalian membaca jurnal ilmiah atau skripsi, kalian bisa sekalian melihat apakah calon judul yang akan kalian angkat nantinya sudah pernah digunakan atau sudah pernah dituliskan sebelumnya atau belum. Setelah kalian membaca literatur, tentu saja kalian sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari literatur tersebut. Kumpulkan semua informasinya. Jika kalian membaca dalam bentuk PDF, kalian bisa save dalam satu folder. Kemudian di hari ketiga ini,
Yang perlu kalian lakukan adalah menentukan gap penelitiannya. Gap yang dimaksud di sini adalah perbedaan dari masing-masing penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karenanya, saya di sini menggambarkan ilustrasi berupa puzzle yang akan dibentuk menjadi sebuah lampu atau ide yang utuh. Anggap saja jurnal-jurnal atau skripsi yang sudah dituliskan sebelumnya merupakan puzzle-puzzle yang akan kalian susun menjadi sebuah ide baru dengan cara saling melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Contoh untuk menentukan gap penelitian bisa digunakan dengan bantuan tabel sebagai berikut. Simpelnya, kita harus mengambil informasi berupa nama peneliti beserta tahunnya, kemudian judul, kemudian metode yang mereka gunakan, kemudian hasil dan kekurangan dari penelitian tersebut. Saya berikan contoh, misalkan ada dua penelitian yang sudah kalian pilih. Penelitian pertama saya beri kode penelitinya adalah A pada tahun 2015. Judulnya adalah penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian metode penelitiannya, peneliti tersebut menggunakan graf berbobot. Kemudian dari graf tersebut digunakan matriks ketetanggaan. Selanjutnya, ia menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek. Namun, masih terdapat kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh si A ini, yaitu terdapat jalan yang kurang layak namun terpilih sebagai jalur terpendek. Sehingga ada kemungkinan orang yang akan memilih jalur tersebut akan melewati jalur yang kurang layak jalannya atau rusak. Kemudian, ada kemungkinan jalur yang terpilih tersebut bukanlah jalur yang terpendek. Selanjutnya, peneliti B melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma Floyd. Masalahnya hampir sama, namun ia menggunakan algoritma yang berbeda, yaitu algoritma Floyd. Metode penelitiannya pun hampir sama, perbedaannya hanya pada algoritmanya saja. Dari sini diperoleh hasil dan kekurangan. Untuk pemilihan jalan dengan adanya jalan yang rusak masih tetap muncul masalah ini. Namun, di sini jalur yang terpilih adalah jalur terpendek, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa algoritma Floyd lebih baik daripada algoritma Dijkstra jika kita bandingkan dari dua penelitian ini. Setelah kalian menuliskan gap penelitian seperti di contoh sebelumnya pada hari ketiga, di hari keempat seharusnya dari tabel gap penelitian itu puzzle-puzzlenya sudah lebih terbentuk menjadi sebuah ide yang dapat kalian acu untuk menyusun skripsi kalian. Sehingga di hari keempat ini yang harus kalian lakukan adalah merumuskan masalah. Misalkan masih dari tabel gap penelitian di hari ketiga yang tadi, kita sudah membuat tabel perbandingan dari dua penelitian. Kemudian bagaimana cara kita merumuskan permasalahannya? Kita lihat dari kolom terakhir di bagian hasil dan kekurangan. Ternyata dari dua penelitian ini diperoleh masalah yang sama, yaitu terdapat jalan kurang layak atau rusak yang terpilih. Sehingga kita dapat mengambil masalah, yaitu bagaimana menentukan jalur terpendek paling optimal dengan mempertimbangkan kualitas jalan yang akan dilalui. Setelah kita memperoleh rumusan masalahnya, di hari kelima, kita harus menentukan metodologi yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Dari rumusan masalah yang sudah kita peroleh di hari sebelumnya, kita sudah memperoleh satu rumusan masalah utamanya, yaitu kita akan menentukan jalur terpendek paling optimal dengan mempertimbangkan kualitas jalan yang akan dilalui, sehingga permasalahan penemuan jalan rusak ini tidak lagi ditemukan di skripsi yang akan kita kerjakan nantinya. Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Merupakan sesuatu yang akan kita angkat dalam metodologi penelitian. Agar masalah jalan rusak ini hilang, maka kita akan menambahkan variabel lebar jalan dan kondisi jalan dengan cara pada bobot grafnya kita gunakan pembobotan fuzzy, yaitu dengan menambahkan variabel lebar dan kondisi jalan selain pada variabel panjang jalan. Sehingga pada pemilihan bobot nantinya sudah terinclude panjang, lebar, dan juga kualitas atau kondisi jalan. Selanjutnya,
Agar jalur yang kita pilih adalah jalur yang paling optimal, kita gunakan algoritma yang menurut penelitian-penelitian sebelumnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Misalkan di sini yang dipilih adalah algoritma Floyd. Pemilihan ini kita harus membaca banyak literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kita bisa menentukan mana algoritma yang paling baik based on penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga pada skripsi kita akan menggunakan algoritma yang dianggap sudah baik, namun kita menambahkan satu masalah baru yang akan kita selesaikan nantinya. Masalah baru ini adalah penambahan variabel lebar dan kondisi jalan. Setelah memperoleh rumusan masalah, pada hari ke-6 yang perlu kita lakukan adalah memilih dosen pembimbing yang akan mendampingi kita selama proses penyusunan skripsi. Yang perlu dipertimbangkan pada proses pemilihan dosen pembimbing, salah satunya yang paling penting adalah bidang dari dosen pembimbing tersebut. Kita harus tahu bidang-bidang dari calon dosen pembimbing kita. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa lihat di profil website program studi, atau kita bisa menanyakan ke kakak tingkat yang sudah terlebih dahulu menyusun skripsi dan memilih dosen pembimbing. Kemudian di hari ke-7, hari terakhir, setelah kalian menentukan kira-kira dosen siapa yang mau kalian pinang untuk menjadi calon dosen pembimbing kalian, di hari ke-7 ini, temui dosen tersebut secara langsung atau minimal via WA terlebih dahulu jika kalian mempunyai kontak dosen tersebut. Jika tidak, langsung temui saja di ruang dosen dengan cara yang sopan dan tentu saja pada hari kerja. Jika kalian tadi memulai di hari Sabtu atau Minggu, hari ke-7 ini akan jatuh di hari Jumat, sehingga kemungkinan besar kalian bisa menemui secara langsung dosen kalian di ruang kerjanya. Yang perlu kalian pastikan adalah dosen tersebut available selama kurang lebih 8-12 bulan ke depan. Jika terdapat kemungkinan dosen tersebut akan meninggalkan kampus dengan urusan tertentu dalam waktu yang cukup lama, kalian harus mempertimbangkan untuk memilih dosen yang lain. Pertimbangan juga jika dosen tersebut akan melakukan cuti, misalkan cuti melahirkan. Saat kalian menemui dosen pembimbing, utarakan ide yang sudah kalian dapatkan, kemudian bagaimana metodenya, dan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menyiapkan skripsi ini, agar calon dosen pembimbing kalian lebih yakin untuk meng-ACC ide yang akan kalian ambil sebagai skripsi.